Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Irniadini Isifada dari Prodi Sistem Informasi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Di sini saya akan membahas tentang TOGAF atau The Open Group Architecture Framework. Yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian TOGAF. TOGAF atau The Open Group Architecture Framework adalah kerangka kerja arsitektur. Enterprise Architecture adalah deskripsi tentang struktur perusahaan yang terdiri dari komponen-komponen enterprise, sifat-sifat dan hubungan di antara komponen tersebut. Enterprise Architecture menjelaskan terminologi komposisi komponen perusahaan, hubungannya dengan lingkungan eksternal, dan prinsip-prinsip panduan untuk kebutuhan atau analisis, desain, dan evolusi dari suatu perusahaan. Penerapan TOGAF. TOGAF didasarkan pada 4 pilar yang disebut domain arsitektur, yaitu yang pertama, arsitektur bisnis atau arsitektur bisnis proses yang mendefinisikan strategi bisnis, pemerintahan, organisasi, dan proses bisnis utama organisasi. Yang kedua, arsitektur aplikasi yang menyediakan cetak biru untuk sistem aplikasi, interaksi antara sistem aplikasi, dan hubungannya dengan proses bisnis utama dari organisasi. Yang ketiga, arsitektur data yang menggambarkan struktur logis dan fisik aset organisasi data dan data yang terkait dengan pengelolaan sumber daya. Dan yang terakhir, arsitektur teknis atau arsitektur teknologi yang menggambarkan perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan yang dibutuhkan untuk mendukung penyebaran. Manfaat TOGAF daripada framework lain. Karena TOGAF adalah kerangka kerja generik dan dimaksudkan untuk digunakan dalam berbagai macam lingkungan, ia menyediakan kerangka konten yang fleksibel dan dapat diperluas yang mendukung serangkaian kiriman arsitektur generik. Manfaat TOGAF 9. TOGAF 9 menyediakan serangkaian revisi yang luas untuk spesifikasi TOGAF. Ketika digabungkan, pengeditan ini berusaha mencapai serangkaian tujuan untuk meningkatkan nilai kerangka TOGAF. Bagian-bagian pada TOGAF. Yang pertama, arsitektur bisnis mendefinisikan strategi bisnis, mengelola keuangan, organisasi, dan proses bisnis utama. Yang kedua, arsitektur data mendesain struktur logis dan fisik organisasi, aset data, dan sumber daya manajemen data. Yang ketiga, arsitektur aplikasi menyediakan in loop untuk masing-masing aplikasi digunakan, interaksi mereka, dan hubungan mereka dengan proses bisnis inti organisasi. Yang terakhir, desain arsitektur teknologi menggunakan perangkat lunak dan kemampuan perangkat keras yang logis yang diperlukan untuk mendukung penyebaran bisnis data dan layanan aplikasi. Ini termasuk infrastruktur IT, middleware, network, komunikasi, pemrosesan, standar, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.